Ya, kapan? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kalau Anda melihat anak-anak itu tidak disiapkan sehingga mereka lemah di masa depan. Jadi yang dikhawatirkan itu bukan hartanya, Bu. Ibu nggak usah khawatir kalau harta yang sekarang hanya untuk cukup makan di hari ini, karena besok ibu belum tentu hidup. Ini manusia pada aneh sekarang nih. Ya, kata Nabi itu orang yang punya jatah makan untuk hari ini itu orang kaya. Kan besok belum tentu hidup. Besok itu direncanakan, yang sekarang dijalani. Kenapa Anda khawatir pada yang belum akan dilakukan, tapi yang sedang dikerjakan itu tidak dikhawatirkan? Maka yang terjadi saat ini, perhatikan kalimatnya, perhatikan ayatnya. Jangan pernah kita mengkhawatirkan dalam kehidupan rumah tangga melebihi kekhawatiran terhadap kondisi anak yang lemah. Tuh. Ini saya mohon maaf ya, sekaligus ini pesan saya bagi para ayah, termasuk saya pribadi. Ibu, suami, para ayah itu tugasnya mencari apa? Nafkah. Nafkah itu untuk kemana? Oke, ulang. Para ayah tugasnya mencari apa? Nafkah itu kalau sudah dapat dibawa kemana? Baik. Sekarang saya tanya balik yang kedua. Di rumah itu anak berharga tidak? Baik. Harta berharga tidak? Berharga mana anak dengan harta? Baik. Tapi kenyataan sekarang kan tidak begitu. Saya ulangi ya. Berharga mana anak dengan harta? Tapi kenyataan sekarang tidak begitu. Coba lihat. Ayah yang bekerja sempat gak kemudian memberikan pendampingan pada anak? Berapa kali telepon anaknya? Berapa kali komunikasi dengan anaknya? Ibu lebih sering interaksi dengan anak atau dengan handphone? Tuh. Ya. Nah itu sekarang dibalik, ayatnya berlaku. Hendaklah para ibu itu merasa khawatir yang sangat pada anaknya, bukan handphonenya. Nih Bu, saya tanya, kalau ada anak ibu bawa handphone ibu yang iPhone 15 itu, terus dibanting oleh ibu di hadapan ibu, dibanting oleh anak ibu di hadapan ibu, ya, ibu sedang ini main media sosial, anaknya manggil, ibu nggak nengok, dibawa handphonenya oleh anaknya, dibanting di hadapan ibu. Saya tanya, ibu marahin anaknya atau marahin handphonenya? Tuh. Nah ayat ini berlaku sekarang. Katanya Anda mencari harta itu untuk memberikan fasilitas pada anak. Sekarang Allah berikan harta, tapi Anda gunakan perhatian kepada harta melebihi anak. Oke, yang kedua, ada seseorang punya kambing dan punya anak satu. Anaknya sakit, lantas dia bawa kambingnya ke pasar. Dia katakan, saya mau jual kambing ini Pak. Kata pembeli, kenapa dijual? Untuk biaya obat anak saya yang sakit. Kejadian kedua, ada orang punya kambing, punya anak. Lalu anaknya dibawa ke pasar. Disampaikan pada penjual, saya pengen jual anak saya Pak. Kenapa? Karena kambing saya sakit. Menurut ibu, yang benar itu yang pertama atau yang kedua? Tapi realitasnya sekarang terjadi berbeda. Perhatikan. Sekarang orang tua lebih memilih untuk menuntaskan pekerjaan sosialnya dibandingkan memberi perhatian pada anaknya. Karena itu kalau ada anak tumbuh dewasa dan abai pada orang tuanya, tolong jangan salahkan mereka dulu, istighfar dulu. Istighfar. Ibu kenal Nabi Ibrahim? Ayo bilang kenal, saya pulang. Anak Nabi Ibrahim yang pertama siapa? Ismail. Saya kasih pertanyaan, kalau benar saya kasih hadiah pertama 100.000 dulu. Ya, daripada pinjam 100 kan, lebih baik ngasih. Dah, Nabi Ibrahim punya anak pertama kan, namanya siapa? Ismail. Ini yang jarang saya orang tahu. Yang tahu langsung angkat tangan saja. Istrinya Nabi Ismail namanya siapa? Ya? Salah.
Salah. Salah. Shh, waktu habis. Jawaban yang benar, Bumail. Ibu hampir Bu ya, Ibu hampir. Saya punya istri, namanya siapa? Bu Adi. Pak Eko punya istri namanya? Nabi Ismail punya istri namanya? Nah itu gampangnya begitulah. Dah, sudah. Ini Ismail. Ayahnya siapa? Ibrahim. Punya istri namanya? Bukan, Siti Hajar kalau yang ini ya. Ibrahim. Dah, sini. Ibrahim tinggal di mana alaihissalam? Di mana? Tepatnya di mana? Ibrahim tinggal di Kanaan di Palestina. Ismail di mana? Di Mekah. Perhatikan baik-baik ini yang mau saya sampaikan. Nanti kisah ini direkam sempurna dalam Al-Quran, bahkan di surah dengan namanya surah Ibrahim. Perhatikan baik-baik. Sekalipun ayah itu berada di tempat yang jauh, ayah di Palestina, anak di Mekah, tapi tidak menghilangkan kesempatan ayah untuk memberikan perhatian kepada anak. Nabi Ibrahim itu Nabi, Rasul, seorang suami, seorang ayah. Beliau mencari nafkah, beliau berdakwah. Tapi setiap pertumbuhan Ismail itu selalu memastikan dan datang melihat. Ismail tumbuh bagaimana? Ismail temannya siapa? Sampai mau nikah pun itu tahu dan memberikan arahan. Ini istri yang bagus begini, yang soleha begini. Apa yang terjadi? Ini yang mau saya katakan. Dengan perhatian orang tua yang begitu luar biasa, bahkan belum balik pun, itu anak merasakan dalamnya pekerjaan ayah. Saat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, tugas meninggikan bangunan Ka'bah, ditinggikan lagi, karena di zaman Nabi Nuh itu hancur kena banjir. Saat mengambil batu, kakinya melangkah, kaki pertama yang menapak disebut makom namanya. Jadi kalau ibu umrah atau haji, itu di Hajar Aswad, geser sedikit ke kanan,